Halo Sobat Iko. Kenalin, saya Salma. Dan saya Hafiani. Indonesia sebenarnya memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tapi kondisi keanekaragaman hayati di bumi kian mengkhawatirkan loh Sobat Eko. Potret krisis keanekaragaman hayati ternyata banyak sekali. Dalam laporan Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services 2019 mengungkapkan bumi kehilangan 80% hewan menyusui, 50% lahan hutan yang memengaruhi kehidupan masyarakat hutan dan adat. Dan berdampak juga kepada 100-300 juta orang masyarakat pesisir yang akan turut merasakan peningkatan resiko dampak eksploitasi dan limbah. 24-25% jenis mamalia dan burung akan punah di Asia Tenggara. Hentikan, jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu, kami, tim Eko, mengajak untuk dimulainya mata ke hati. Masyarakat cinta keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Boleh saya dengar dulu suara dari teman-teman semangat pada pagi hari ini? Pagi. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Selamat Sebelum pagi. sebelum pagi, memulai Kak. acara pada pagi hari ini, aku mau ngasih pantun dulu karena semuanya belum pada semangat nih. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama pun tak terjawab, akan kuulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara webinar Mata ke Hati, yakni Masyarakat Cinta Keanekaragaman Hayati. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke acara sesi 2 dari public webinar Mata ke Hati pada hari ini. Nah, untuk sesi kedua ini, kita akan dipandu oleh moderator kita yang bernama Niken Ayu, dan materi yang disampaikan oleh Ibu Aditya Dita Anindita atau biasa kerap disapa Teh Indit dengan tema Integrasi Etnografi Masyarakat Pedalaman dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati. Nah, sebelum untuk melangkah ke acara webinar selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari moderator. Niken Ayu Wardana merupakan seorang mahasiswi Teknik Telekomunikasi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian, ia pun sekarang menjabat sebagai Staff Manager Project di Eco Human Global. Untuk rangkaian acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator untuk mengambil alih webinar. Oke, terima kasih untuk MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan kembali untuk Sobat Eko semua di sini, selamat datang di webinar Eco Human yang kedua, yaitu Mata ke Hati, Masyarakat Cinta Keanekaragaman Hayati. Di materi kita yang kedua sekarang dengan judul topiknya, yaitu Integrasi Etnografi Masyarakat Pedalaman dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati. Oke, boleh tepuk tangan virtualnya terlebih dahulu untuk para panitia di sini yang sudah bekerja dan untuk pihak Eco Human Global dan juga HII yang sudah membuat webinar keren pada hari ini, dan tentu saja untuk para
pemateri kita dan juga untuk Sobat Eko semua di sini yang sudah hadir di webinar kali ini. Boleh tepuk tangannya dulu ya. Oke. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Wardana, saya dari Staff Manager Project Eco Human Global, dan dalam beberapa waktu ke depan, saya akan menemani Sobat Eko semua dalam menerima materi di sesi kedua kali ini. Nah, gimana nih Sobat Eko, tadi sudah menerima materi pertama dari Bu Tri Mumpuni, sudah mendapat insight baru di sesi pertama, sangat bermanfaat sekali ya Sobat. Betul nggak? Atau biasa aja nih, jangan-jangan? Nggak ya, bermanfaat ya. Oke, semoga di sini Sobat Eko masih semangat semua ya. Semoga masih semangat, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya yang tidak akan kalah serunya, tidak akan kalah insightful dan bermanfaatnya untuk Sobat semua. Akan hadir di tengah-tengah kita pemateri yang memang ahli dan berpengalaman di bidang keanekaragaman hayati ini. Oke, sebelum sesi ini saya mulai, diberitahukan kepada Sobat Eko semua bahwa sama seperti sesi sebelumnya, di sesi ini kita akan diawali dengan pengisian materi oleh pemateri kedua kita, lalu dilanjut dengan sesi Q&A atau sesi tanya-jawab, dan akan ditutup dengan sesi foto bersama. Dan untuk sesi tanya-jawabnya, sama seperti sesi sebelumnya, sesi ini akan ada beberapa termin, di mana tiap terminnya nanti akan saya pilih satu penanya melalui on mic, dan 2 melalui kolom chat, dengan 1 kali feedback. Dan menggunakan format pertanyaan yang sudah diberikan panitia di kolom chat ya. Oke, lalu saya juga ingin memberitahukan untuk Sobat Eko semua, di sini bisa mengisi link presensi awal acara hari ini, karena nanti akan menjadi validasi Sobat Eko semua dalam mengikuti webinar ini, dan nantinya agar bisa mendapatkan sertifikat keikutsertaan di webinar hari ini. Mungkin untuk panitia bisa di-up lagi ya untuk link presensinya. Oke. Mungkin untuk Sobat Eko di sini sudah tahu ya untuk pemateri kita selanjutnya siapa sih? Karena tadi sudah sempat di-mention nih sama MC kita. Tapi untuk Sobat Eko yang belum tahu sebenarnya siapa sih beliau? Nah, untuk Sobat Eko yang belum tahu, beliau adalah Aditya Dipta Anindita atau biasa dipanggil dengan Kak Indit atau Teh Indit. Beliau merupakan lulusan dari Sarjana Sosiologi UGM serta Magister Komunikasi UI. Dan beliau dari tahun 2003 hingga sekarang menjadi co-founder and deputy director of Sokola Institute, dan beliau juga memiliki beberapa pengalaman lain, seperti menjadi reporter Gema Studio Newspaper, jurnalis di detik.com, dan paling terbaru menjadi participant of International Visitors Leadership Program, Advocacy and Policy for Indigenous Minority and Underserved Communities USA. Beliau juga telah menerbitkan 2 research dan kurang lebih 9 tulisan, termasuk juga buku yang sudah dipublikasikan. Nah, itu tadi perkenalan singkat ya dari pemateri kita yang kedua. Karena beliaunya juga sudah hadir di ruang virtual ini, langsung saja saya panggilkan untuk Kak Indit bisa bergabung bersama saya. Kak, halo Kak Indit, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Kak? Halo Niken, selamat pagi. Kabarku baik-baik. Itu semoga teman-teman semua juga baik. Alhamdulillah baik di tengah pandemi seperti ini ya Kak. Kak Indit, sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak? Aku masih di sekolah, kita masih menyiapkan beberapa kegiatan. Aku kepala sekolahnya sekolah di Rimba kan ya, jadi kemarin kami memfasilitasi anak-anak muda Rimba untuk Behuma Betanom, jadi mereka mengembalikan lagi tradisi bertanam gitu yang sempat menghilang di Rimba, tergantikan nama tanaman komoditas gitu. Kemudian yang muda-muda ini setelah melakukan riset pangan, mereka pengen nanam lagi. Ya banyak trial error gitu, tetapi kita baru panen nih bulan puasa kemarin. Oh, alhamdulillah. Padi ladang dari Rimba. Tuh. Oke, berarti Kak Indit sekarang lagi sibuk-sibuknya nih ya Kak. Tapi sudah tetap menyempatkan hadir di webinar kita nih meski sedang sibuk. Ya. Saya ingin berterima kasih ya untuk Kak Indit. Ya, jadi untuk Sobat Eko di sini nanti saya harap bisa memperhatikan dengan baik ya dan memakai kesempatannya dengan baik nih karena Kak Inditnya juga sudah menyempatkan, kita juga harus menyempatkan untuk Kak Indit juga. Oke. Tidak berlama-lama lagi karena Kak Inditnya juga sudah ada di tengah-tengah kita. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja dimulai sharing ilmu dan pengalaman bersama Kak Indit. Silakan Kak Indit untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih teman-teman semua. Aku izin share screen ya, karena aku sudah menyiapkan presentasi. Ya, silakan Kak. Oke, jadi ini saya pengen mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke hutan Bukit 12 Rimba, kita sering sebutnya begitu. Jadi ini tempat sekolah berkegiatan selama hampir 20 tahun terakhir ini gitu. Kita pengen melihat mengajak teman-teman untuk melihat rimba dari dekat. Siapakah kita orang kota yang mendefinisikan hutan ini tadi? Ini kalau kata muridku di Rimba gitu. Ada satu anak yang kita pernah ajak ke Jakarta, kemudian mereka bertanya pas kita lihat di kawasan Senen dulu ya, mereka lihat kualitas airnya sungguh jelek gitu, terus mereka nanya, kenapa orang kota yang katanya sekolah semua, tetapi kenapa sungainya kotor gitu. Jadi ini mungkin tamparan buat kita ya. Kita sering ngomong jaga hutan, tetapi sebetulnya di lingkungan kita sendiri kita tidak bisa menjaga gitu keutuhan alam, menjaga kebersihan sungai-sungai kita gitu. Padahal katanya orang kota sekolah semua gitu. Dan masalah sekolah tidak sekolah itu sebetulnya juga menjadi semacam stigma yang kerap menempel di orang rimba gitu. Banyak masyarakat adat, terutama orang rimba, yang sering dicap bodoh hanya karena mereka tidak mengakses sekolah formal seperti orang-orang kita gitu. Dan efeknya karena itu bisa jadi pengetahuan yang mereka miliki tidak dianggap penting seperti pengetahuan yang disampaikan oleh orang-orang sekolahan gitu. Padahal orang-orang sekolahan yang ngomongin hutan, ngomongin apa, bisa jadi itu teori gitu. Sementara orang rimba, mereka mengalami hutan setiap hari. Mereka memberi nama, mereka mempelajari, mereka bersikap, mereka menghayati gitu hutan setiap hari. Dan tapi lebih sering yang ngomongin hutan itu adalah orang-orang di luar atau suara-suara pendapat yang terdengar mengenai hutan itu justru pendapat orang-orang di luar yang sebetulnya tinggal berada jauh dari hutan. Makanya hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat hutan secara lebih dekat. Tuh. Nah, begitu dulu presentasi saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Indi. Tadi materinya sangat bagus sekali ya. Ya nggak, Sobat Eko? Jadi kalau saya tidak salah ingat nih, sempat dibahas sedikit tentang sekolah institut, lalu juga mengenai orang rimba yang sangat menjaga sungai mereka, terus ada fakta dari masyarakat adat yang jumlahnya hanya 5%, tapi bisa mengelola sedikitnya 80% dari keanekaragaman hayati. Itu mantap sekali sih. Yang hanya orangnya sedikit, tapi bisa mengelola kurang lebih 80% keanekaragaman hayati. Nah, ini tadi, walaupun tadi materi dari Kak Indit sudah sangat mantap, sudah sangat bagus ya. Kalau saya pribadi sudah sangat mantap sekali, tapi saya yakin di sini untuk teman-teman banyak pertanyaan. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Langsung saya buka saja untuk sesi selanjutnya, sesi Q&A. Untuk termin pertama, mungkin ada dari Sobat Eko yang mau on mic dan menanyakan secara langsung untuk Kak Inditnya sebelum saya bacakan dari kolom chat. Boleh kalau teman-teman ada yang mau on mic nih. Bisa raise hand terlebih dahulu ya. Maju bisa. Kak, selamat pagi. Oke. Iya, Laila mau tanya? Oke, mau ada pertanyaan. Oh ya, silakan Laila. Mungkin bisa ini ya, perkenalan terlebih dahulu ya Laila untuk nama dan asalnya. Halo Laila. Oke, Kak. Oke, pertanyaannya yang pertama, bagaimana sih Kak cara menerapkan
menerapkan sistem pembelajaran di sekolah rimba? Apakah perlu memasukkan juga sebagian dari kurikulum pendidikan Indonesia seperti pada umumnya? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana sih menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk lebih mencintai dan mengelola keanekaragaman hayati di Indonesia? Lalu seperti yang telah diterapkan di sekolah rimba, Kak. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan sudah ada di chat. Oke, baik. Terima kasih, Laila. Mungkin untuk Kak Indit bisa langsung dijawab saja, Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menerapkan pembelajaran di rimba ya? Yang jelas, seperti aku bilang tadi, Ya, kami tidak pakai kurikulum nasional karena orang rimba sendiri awal-awal ya, mereka sangat kritis gitu, menyeleksi pelajaran yang kita sampaikan ini gunanya apa buat kehidupan mereka. Bahkan belajar per peran itu 1/2, 1/4 aja pertama kali itu berantem dulu karena mereka nggak lihat itu apa namanya, nggak melihat itu gunanya buat mereka. Misalnya roti dibagi 4, kalau kita akan bilang itu 1/4, tapi kalau buat mereka enggak Bu, ini 1, setiap orang dapat 1 gitu, tetapi hanya lebih kecil gitu. Itu berantem dulu untuk bisa bilang bahwa pecahan ini penting gitu, sampai akhirnya mereka ke pasar kemudian membeli gula ada 1/2 kilo, ada sekilo, ada 1/4 kilo, baru mereka tahu itu penting untuk dipelajari gitu. Begitu juga pelajaran-pelajaran lain, waktu mereka disuruh buat apa kita tahu di negara-negara bukan negara ya, provinsi penghasil tambang ini, tambang itu gitu, seperti hafalan kita waktu SD gitu kan, itu tidak berguna buat mereka. Mereka terus menanyakan apa gunanya satu pengetahuan untuk diaplikasikan di kehidupan mereka sehari-hari. Makanya tadi itu yang caranya tadi kita membangun satu kurikulum dengan model partisipatif gitu kan. Kita menyepakati apa sih tujuannya dari sekolah ini, apa sih tujuannya dari pendidikan ini. Oh, untuk membantu masyarakat adat, membantu orang rimba, membantu kami melindungi wilayah adat kami. Oh, kalau gitu kita harus belajar apa saja. Pertama, misalnya belajar hukum-hukum konservasi yang dari luar. Itu kita pelajari di sekolah rimba gitu. Belajar mengenal berjaringan siapa kira-kira kelompok-kelompok atau lembaga atau LSM yang bisa mendukung perjuangan kami. Kami kalau mau ngomong ini harus kemana? Kita kenalkan fungsi DPR, misalnya, atau pemerintah daerah itu tugasnya apa gitu. Itu yang dipelajari sebetulnya di sekolah rimba. Selain juga ada misalnya karena perubahan lingkungan juga sebetulnya mereka mengakses makanan dari luar, jadi ada penyakit-penyakit baru. Akhirnya penyakit baru ini kan diselesaikan dengan obat dari luar juga biasanya gitu kan. Jadi kita juga pelajarkan bagaimana mereka bisa mengakses layanan kesehatan di luar, di puskesmas atau rumah sakit gitu. Bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan itu secara gratis gitu. Itu pelajarannya. Jadi bisa dibilang sama sekali tidak ada sedikit pun gitu kita mengadopsi kurikulum dari luar. Kemudian pertanyaan kedua apa sih? Bagaimana ini ya tadi? Apa tadi nih Ken? Ini Kak, bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk generasi muda untuk lebih cinta mengelola keanekaragaman hayati di Indonesia? Sebetulnya ya menumbuhkan kesadaran dengan mendorong generasi-generasi muda untuk banyak mencari pengetahuan ya lewat webinar kayak gini gitu menurut saya ya, banyak menyebarkan informasi, menyebarkan pengetahuan tentang kehidupan yang sustainable, kehidupan yang lebih baik, tentang penjagaan lingkungan gitu sih. Mungkin langkah bagusnya kalau masuk dalam sistem pembelajaran di sekolah formal misalnya, jadi nggak cuma belajar matematika atau fisika, tetapi juga belajar untuk memahami lingkungannya, belajar untuk menjaga kelestarian lingkungan yang tersisa ini gitu, yang 20% tadi mungkin juga harus dipertimbangkan untuk bisa masuk ke kurikulum nasional ya. Gitu. Yang jelas pengetahuan tentang itu harus bergulir gitu, karena mungkin ada orang yang pengen tetapi tidak tahu gitu, harus mencari pengetahuannya di mana.
Itu sih menurut aku. Ya, siap, Bu. Oke. Gimana untuk Laila? Apakah ada feedback atau udah cukup nih? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Laila pertanyaannya. Ini saya bacakan dari kolom chat ya sekarang untuk teman-teman. Ini banyak yang bertanya terkait sekolah rimba nih, Kak Indit. Ya. Ada yang bertanya seperti, jadi ada kurikulum tadi sempat dibahas ya, mungkin katanya yang lain. Ini ingin bertanya dari Arifuddin dari Pembana Sultra. Oke. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana mensosialisasikan masyarakat untuk tidak membuang sampah di daerah hutan. Kan tidak bisa dipungkiri salah satu tempat membuang sampah di daerah pegunungan itu di hutan, bahkan di sungai. Mungkin ada saran solusi untuk mengantisipasi hal itu. Gimana Kak Indit? Ya itu tadi, kita 95% penduduk ini sebetulnya yang keanekaragaman hayatinya tinggal 20% tadi gitu, dan masalahnya yang 95% ini suka menjelajah gitu, suka datang-datang ke tempat yang masih terjaga, kemudian membawa kultur kita kan, yang buang sampah sembarangan misalnya gitu. Ya, kupikir itu masalah yang harus dipecahkan sama-sama sih. Aku nggak bisa ngasih solusi dengan skala atau kalau kesadaran teman-teman yang hadir di ruangan ini, aku yakin sudah punya kesadaran-kesadaran yang baik gitu. Tetapi masih banyak kan yang di luar kita gitu, yang secara ini mungkin belum menerima informasi apapun tentang sampah, tentang bagaimana menjaga kelestarian ya. Artinya mungkin mirip dengan yang tadi ya, bagaimana kita terus ini melewat media apapun gitu, bagaimana kita terus menggulirkan pengetahuan-pengetahuan tentang lingkungan, tentang dampak-dampak dari sampah, dampak-dampak polusi, dampak-dampak kerusakan lingkungan bagi kehidupan kita secara langsung. Seperti di Rimba, mungkin kalau mereka tidak merasa itu berefek langsung kepada kehidupan mereka, mereka mungkin tidak menerima gitu, harus belajar ini itu yang sangat jauh-jauh. Itu mungkin yang belum ada hubungan, belum diperlihatkan secara langsung apa sih dampak dari buang sampah, apa sih dampak dari sungai yang kotor gitu. Mungkin itu yang perlu terus kita kampanyekan, sama-sama kita gulirkan informasi, dan jangan lupa bahwa informasi itu bukan cuma yang di medsos gitu, maksudnya medsos bukan satu-satunya media untuk kita menyebarluaskan informasi atau media kita belajar, karena di luar sana juga banyak yang nggak mengakses media sosial. Jadi setiap pesan, karena saya lulusan komunikasi ya, setiap pesan saya yakin harus dipilihkan media yang tepat untuk menjangkau sasaran yang tepat sehingga bisa menimbulkan dampak yang kita inginkan. Itu sih teoritis banget ya. Oke, baik. Mungkin dari penanya tadi apakah ada feedback atau sudah cukup dari Arifuddin? Ada nggak nih orangnya? Ada feedback nggak dari Arifuddin? Oke, sepertinya sudah tidak ada feedback ya, karena tidak ada jawaban juga. Kita lanjut saja untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk di termin ini pertanyaan terakhir, yaitu dari Petrus L. Alwang dari Sumba Timur. Ini izin bertanya bagaimana meyakinkan pemerintah dengan memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan sekolah rimba nih Kak. Karena di beberapa daerah itu kan orang yang berada di dalam hutan itu biasanya dikenal sebagai perusak hutan. Seperti itu Kak. Iya, asumsinya biasanya seperti itu. Makanya dulu orang rimba juga diusahakan untuk diupayakan untuk direlokasi keluar hutan, karena diasumsikan masyarakat yang tinggal di hutan akan merusak hutan gitu kan. Ya, tapi kan bukti-buktinya kemudian tidak seperti itu, dan asumsi itulah yang harus kita lawan sama-sama gitu. Maksudnya mungkin ada juga gitu masyarakat yang tinggal di hutan, kemudian karena pengaruh-pengaruh di luar gitu, kemudian mereka lebih mengambil
lebih banyak dari hutannya, tetapi itu kan pengaruh dari luar. Maksudnya di rimba juga, misalnya nih, dulu ketika contoh aja ya, dulu ketika babi hanya untuk dimakan sendiri, mereka mengambil secukupnya untuk konsumsi. Kemudian ada nih penampung babi dari luar nih, jadi untuk dibawa ke Sumatera Utara, itu ada. Jadi mereka berburu babi lebih banyak, gitu. Itu salah satu contoh bahwa sebetulnya memang dorongan-dorongan untuk mengeksploitasi hutan itu datang dari luar gitu, dan itu biasanya oleh pasar gitu, pasar yang mendorong orang rimba untuk menanam tanaman komoditas sehingga menggantikan kebun-kebun padi tradisional mereka. Itu datangnya dari luar. Jadi pasar yang biasanya orang luar yang biasanya mendorong alih fungsi lahan hutan gitu. Dan kurasa sama-sama harus dua-duanya ya, dua pihak, maksudnya masyarakat adatnya sendiri harus bisa melihat persoalan ini secara lebih fair gitu, bahwa dampak-dampak perubahan dari luar, kemudian bagaimana masyarakat bisa menghadapi tekanan-tekanan dari luar itu, bisa berpikir tidak serta-merta mengadopsi apa yang pengaruh-pengaruh dari luar gitu, seperti gaya hidup konsumsi pasar gitu. Itu juga terjadi di masyarakat adat gitu kan. Dan itu jadi sama-sama sama-sama kita lakukan proses-proses pembelajaran seperti itu, bukan cuma orang luar yang disadarkan harus ini harus itu, tetapi yang di rimba juga lebih dikuatkan. Makanya aku bilang tadi lebih dikuatkan untuk bisa menjaga hutannya, karena tekanan-tekanan dari luar, gangguan-gangguan dari luar itu sangat besar sekali. Dan Sekolah Rimba awalnya untuk bisa berada di hutan itu kita tidak minta izin ke pemerintah gitu. Kita datang aja ke orang rimba, kita masuk ke kawasan adatnya orang rimba. Jadi kita izinnya juga ke orang rimbanya aja, bukan ke pemerintahnya gitu. Dan ketika ada asumsi-asumsi bahwa orang rimba atau masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal di hutan adalah perusak hutan, jadi yang dilakukan adalah kita belajar bareng masyarakat untuk mereka bisa membuktikan dirinya sendiri bahwa mereka bukan pengganggu ekosistem hutan, bahwa mereka selama ini menjaga hutan gitu. Gitu deh. Jadi baru setelah itu mereka bisa ngomong sendiri ke pemerintah bahwa mereka punya adat ini itu yang bisa membantu mereka menjaga hutan, dan tidak selayaknya mereka direlokasi dari wilayah itu gitu. Kurang lebih gitu sih. Terlalu panjang ya? Enggak kok, Kak. Oke. Untuk tadi dari Kak Petrus, apakah ada feedback, Kak, untuk Kak Petrus? Jika tidak ada, kita lanjut ke termin yang selanjutnya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin ada yang mau on mic dulu nih. Saya persilakan untuk teman-teman jika ada yang mau on mic lagi. Ada yang mau bertanya kira-kira untuk on mic? Oke. Oh, ini ada. Ya, Siska. Siska raise hand ya? Ya, mau bertanya Siska? Ya. Silakan. Halo Kak, tadi saya udah nulis di kolom. Dalam itu dan Sandra. Oke, silakan Siska. Oke. Mungkin bisa ini dulu ya, Siska, perkenalan dulu, namanya, asalnya dari mana? Oh ya, saya Siska dari Aceh. Ini pertanyaan saya Kak, simpel. Kemarin saya sempat ikut beberapa webinar sama Kak Butet juga mengenai Sekolah Rimba. Saya penasaran, Sekolah Rimba ini terbentuk karena tugas kuliah kah atau bagaimana Kak? Soalnya seperti yang kita ketahui Kak Butet kan antropologi ya kalau nggak salah ya. Tapi setelah saya dengar dari kakak-kakak dari ilmu komunikasi, saya jadi mikir, oh ini kayaknya nggak mungkin ya dari tugas kuliah atau bagaimana itu Kak? Boleh di-sharing ke kita nggak Kak ya? Thank you. Oke, terima kasih Siska. Mungkin kalau mau lebih lengkapnya baca buku ini. Jadi saya promosi ya, atau buku Sekolah Rimba yang ditulis Kak Butet. Tapi bukan Sekolah Rimba bukan terbentuk dari tugas kuliah.
Jadi dulu saya, Kak Butet, dan 5 pendiri lain bekerja di satu lembaga konservasi di sana, yang satu lokasi kegiatannya di hutan Bukit 12, tempat orang rimba tinggal gitu. Kemudian kita melihat banyak masalah-masalah konservasi yang sebetulnya kita melihat banyak sebetulnya tidak hanya hutannya yang terancam, tetapi orang-orangnya ini juga terancam bahkan oleh paham konservasi itu sendiri gitu, sehingga demi konservasi mereka harus diupayakan untuk direlokasi keluar hutan, padahal selama ini kan justru mereka yang menjaga hutan. Nah, hal-hal seperti itu kemudian yang mendorong kita untuk mendirikan Sekolah Rimba gitu. Jadi kita berlima kemudian resign dari lembaga tersebut, kemudian kita mendirikan sekolah gitu. Asumsinya bahwa pendidikan adat itu sudah komplit gitu, mereka itu mengatur hubungan manusia ke sesama manusia, mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, juga mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Tetapi ada masalah-masalah baru seperti masalah konversi lahan, masalah pelanggaran HAM gitu yang hadir di keseharian mereka, tetapi tidak terjawab oleh hanya dengan pengetahuan adat mereka gitu, karena itu kan masalah baru. Nah, jadi Sekolah Rimba itu kami melengkapi adat dengan pengetahuan-pengetahuan baru dari luar untuk membantu mereka melawan itu tadi pelanggaran hak, melawan menyaring perubahan-perubahan mana yang bisa diterima atau tidak gitu. Dan aku tadi mungkin cerita tentang bagaimana Taman Nasional memetakan zonasi yang berdasar lingkaran-lingkaran tadi, zona induk, zona ini dengan proses-proses pendidikan, kemudian kami dan murid-murid membuat peta gitu, membuat peta tandingan. Ini loh pengelolaan hutan zonasi lokal ala orang rimba gitu, dan peta itu yang kemudian kita ajukan, kita advokasikan untuk bisa diterima sebagai pengelolaan Taman Nasional Bukit 12 yang menjadi ruang hidup mereka tanpa harus mengeluarkan orangnya, dan advokasi itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya kita bisa menjalin rekonsiliasi dengan pihak Balai Taman gitu, memakan waktu 14 tahun gitu. Jadi itu tujuan-tujuan pendidikannya sekolah. Gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya antropolog punya atau bukan antropolog juga nggak apa-apa, maksudnya kita bisa belajar metode ini sama-sama. Saya dari jurusan sosiologi dan komunikasi, tetapi kita menerapkan metode etnografi ini untuk bisa mengembangkan program-program kolaborasi dengan komunitas gitu. Oke, untuk Kak Siska tadi untuk pertanyaan gimana Kak? Apakah ada feedback dari jawabannya? Oh ya, sudah mendapatkan jawaban. Mau baca bukunya belum sempat Kak. Ya, nanti ya, makasih ya. Oke, mungkin nanti untuk Siska bisa dibaca bukunya aja ya untuk lengkapnya seperti apa. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk dari kolom chat. Oke. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, Kak. Untuk dari Huda dari Jogja, apakah orang rimba ada interaksi dengan orang luar seperti jual beli di pasar atau sama sekali tidak keluar dan sepenuhnya kebutuhan itu dari rimba gitu. Dan apakah sekolah rimba ada peluang untuk membuka volunteer mengajar di sana nih? Mungkin ada yang ingin membantu. Iya, tadi ada salah satu slide di presentasiku menggambarkan titiknya mungkin tahun 80-an ketika hutan mereka mulai diambil alih orang luar sebagian gitu. Kan dulu wilayah hidupnya besar gitu hutannya, kemudian sekarang tinggal sekitar 60.000 hektar karena sebagian besar wilayah hutan mereka sudah beralih jadi perkebunan sawit, kemudian ada yang pohon-pohonnya dipotong, kemudian jadi area transmigrasi, dan di area transmigrasi mereka jadi dekat dengan desa-desa, dan di desa itu ada pasar. Tadi gambarnya kurasa cukup jelas ya. Itulah titik perubahan kehidupan orang rimba yang kalau sebelumnya mereka 100% mungkin bergantung hidup pada hutan,
karena hutannya juga luas, untuk keluar butuh 2 hari, 3 hari jalan kaki gitu. Kalau sekarang mereka jalan 5 jam, yang tinggal di tepi hutan mungkin sudah sampai luar. Jadi bagaimanapun akses ke dunia luar sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi. Apalagi ada pasar yang punya bujuk rayu gitu ya. Ini loh ada gula, kamu tidak perlu lagi tanam tebu supaya bisa merasakan manis gula. Belum lagi jajanan yang kayak Just Juice, Nutrisari segala macam. Ini loh manis yang rasanya macam-macam gitu. Itu kan ada satu momen euforia rasa gitu yang di Rimba tadinya manis cuman dari madu sama dari tebu gitu. Mereka terus menemukan rasa yang bermacam-macam di pasar. Nah, itu kemudian mendorong mereka untuk mengakses pasar, untuk mengonsumsi barang-barang dari luar, dan efeknya juga balik lagi ke Rimba, mereka harus punya uang. Artinya apa? Kalau ketika mereka udah terkoneksi dengan pasar, artinya mereka harus punya uang. Artinya ada sumber-sumber hutan yang kemudian menjadi komoditas gitu. Akhirnya mereka terlibat perdagangan dengan dunia luar, misalnya mereka menjual daging babi ke orang luar, menjual rusa ke orang desa, atau hasil rotan, jernang gitu. Jernang itu kayak bunga rotan ya yang dijadikan bahan baku kosmetik, bahan baku obat gitu ya ke luar hutan gitu. Jadi ada bagian-bagian dari hasil hutan yang kemudian menjadi komoditas, dan itu kan juga efeknya ke hutan lagi. Ketika dimakan sendiri bukan komoditas akan cukup gitu, tapi ketika menjadi komoditas kan akhirnya akan lebih dieksploitasi. Nah, jadi yang dilakukan sekolah ya penyadaran itu gitu, ketika apa sih pasar gitu, apa sih uang, kemana sih hasil hutan kalian nanti akan berlabuh, apa sih dampaknya buat hutan, misalnya dari makanan aja dampaknya kemudian ada sampah plastik gitu kan, yang selama ini mereka memang sampah kulit durian pun dilempar sembarangan gitu, akan cepat sekali terurai jadi tanah lagi, bahkan bijinya langsung tumbuh jadi pohon lagi gitu. Sementara kalau sampah plastik kan harus punya perlakuan yang berbeda gitu. Jadi hal-hal itu yang diupayakan gitu. Apa sih maksudnya kurikulum kami salah satunya tentang hal-hal dari luar. Apa sih pasar, apa sih plastik, apa sih dampaknya buat Rimba, dan bagaimana kita harus menghadapi ini, apa sih solusi yang bisa kita lakukan agar Rimba lebih terjaga dengan kondisi yang sudah sangat terhimpit ini, tetapi kita masih bisa mempertahankannya, apa sih gitu. Kalau untuk sampah plastik misalnya, akhirnya kita bikin gerakan mengembalikan sampah ke pasar. Jadi plastik-plastik yang di Rimba itu sama anak-anak secara berkala dikumpulin, kemudian kita buang lagi ke pasar di luar gitu, karena itu kan asalnya pasar ya, asalnya sampah plastik mereka gitu. Kemudian kalau untuk mempertahankan wilayah adatnya ya itu tadi advokasi, mereka bisa menyampaikan persoalannya ke DPR, kemana ke berjaringan dengan lembaga-lembaga yang bisa membantu mereka untuk melakukan advokasi tadi. Jadi hal-hal yang ya seperti itulah yang aplikatif yang bisa diterapkan langsung di kehidupan mereka, berdampak langsung di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Oke, baik. Cukup menarik sekali tadi jawabannya. Mungkin dari Kak Huda tadi selaku penanya, apakah ada feedback, Kak? Atau sudah cukup dari jawabannya Kak Indi tadi? Oke, ini sepertinya sepertinya tidak ada feedback ya untuk Kak Huda. Kita bisa lanjut menarik, saja Kak, untuk katanya gitu. Iya. Tidak, kalau menurut saya bukan cukup menarik sih, tapi menarik sekali tadi. Terima kasih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Kak Indit. Ada dari Ian dari Makassar. Izin bertanya, menurut Kakak apakah ada dampak yang sudah dirasakan saat Omnibus Law sudah ditetapkan? Kalau ada dampaknya, seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat adat dari orang Rimba tadi? Ini sekarang sudah ditetapkan menjadi UU nomor 11 tahun 2020 ya? Kalau di Rimba kebetulan belum ada ya, mungkin karena mungkin juga karena kawasan konservasi, jadi orang harus banyak strategi untuk bisa mengambil alih itu gitu. Jadi kawasan konservasi sendiri juga punya dua mata pisau kan, seperti di satu sisi dia membantu orang Rimba untuk menjaga wilayah adatnya,
di sisi lain tanpa adanya partisipasi dulu waktu pertama kali ditetapkan, dia berpotensi mengusir orang rimba keluar gitu. Kalau di rimba sih tentang Omnibus Law mungkin belum terlalu terasa ya, dan bahkan sebelum Omnibus Law sendiri, maksudnya dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka dapatkan gitu, ada sih kayak maksudnya anak-anak sudah bisa berinisiatif sendiri untuk menjaga wilayahnya. Dulu pernah ada beberapa orang yang survei gitu, mereka sangat kritis kalau menghadapi orang-orang surveyor biasanya dari perusahaan, entah itu tambang atau apa, yang datang ke hutan mereka gitu. Dulu ada yang cari emas lah, cari batu bara gitu. Ada yang survei itu sama anak-anak dihadang gitu. Kemudian ada yang motornya digantung gitu. Jadi itu bentuk-bentuk perlawanan yang mereka bisa lakukan karena ya mungkin karena levelnya baru survei ya, baru masuk untuk cari tahu ada apa potensi apa yang dirimba gitu. Ketika mungkin sudah besar, maksudnya ada hal-hal yang sifatnya lebih ke pelanggaran hak, saya percaya murid-murid tanpa sekolah pun, karena kita sudah punya kader-kader yang tahu hukum, tahu bagaimana mereka harus merespon kalau ada misalnya orang-orang pihak-pihak atau korporasi besar yang mau mengambil tanah mereka sudah tahu harus mencari bantuan kemana, mereka sudah berjaringan dengan teman-teman LSM di sana, mereka sudah punya pengetahuan dasar mengenai hukum-hukum lingkungan, hukum HAM, dan sebagainya gitu. Jadi kami membantu mempersiapkan itu gitu ke komunitas supaya mereka bisa mandiri melawan kalau nanti ada upaya-upaya itu. Oke, baik. Berarti untuk sekarang belum ada perasaan yang terlalu gimana-gimana gitu ya? Oke, Kak. Baik. Ini untuk Kak Ian tadi, apakah ada feedback? Nggak ada ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Kak Ian? Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Berarti sudah cukup ya, Kak Ian? Oke, karena kalau tidak ada tanggapan, berarti itu tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya-jawab kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang belum terjawab, apakah bisa menghubungi langsung ke Kak Indit, Kak? Oh, boleh. Bisa, kalau email sekolah, rumah@sekolah.org gitu, atau lewat Instagram dulu. Adminnya sih Instagram tidak terlalu cepat ya, tapi pasti akan kita baca gitu. Instagramnya Sekolah Institut atau Instagramku Indit di Jakarta, bukan di Rimba. Gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan tentang sedikit tadi. Ada yang nanya ada e-booknya enggak untuk buku Melawan Setan Bermata Runcing? Ada e-booknya, bisa di Google Book ya, bisa dicari. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman di sini yang tadi pertanyaannya belum sempat terjawab, boleh langsung ditanyakan di email atau Instagramnya sekolah ya, Kak. Lalu untuk e-booknya boleh nanti bisa di-download dan dibaca. Jangan lupa untuk dibaca ya, teman-teman. Oke, baik. Karena ini juga sudah, tadi adalah pertanyaan terakhir dari Kak Ian, dan kita juga sudah selesai untuk sesi tanya-jawab ini. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih untuk waktu dan ilmu yang telah Kak Indit berikan seputar keanekaragaman hayati ini. Mungkin dari Kak Indit ada yang ingin disampaikan, Kak? Sepatah dua kata untuk Sobat Eko semua yang hadir di sini. Sangat tentu terima kasih, karena saya percaya teman-teman di sini adalah orang-orang yang peduli terhadap kelangsungan bumi ini, gitu. Terima kasih, dan tolong bantuannya untuk menyebarkan pengetahuan kalian, dan tolong dukungannya untuk masyarakat adat ya. Oke, baik. Jadi Kak Indit di sini minta tolong untuk kita, jika ada ilmu bisa dibagikan, tidak hanya dipendam sendiri ya, Kak. Oke, oh iya Kak, tadi kan sudah ada banyak sekali pertanyaan nih dari Sobat Eko. Mungkin untuk Kak Indit boleh dipilih 2 penanya terbaik, Kak, menurut Kak Indit. Bisa dari kesesuaian pertanyaannya, atau mungkin pertanyaan yang paling out of the box gitu, Kak. Pertanyaan yang paling out of the box, aduh, aku sayangnya tidak mencatat. Pertanyaan-pertanyaan tadi, catatanku coret-coret. Tapi mungkin yang pertama tadi, yang pasti tentang penerapan pembelajaran rimba. Terus, apa aja sih tadi pertanyaan? Sorry. Mungkin panitia bisa bantu pilihin ya, karena catatanku tanpa nama juga, maaf. Oke. Sekali tidak sempat mencatat dengan tepat gitu.
Oke, tidak apa-apa, Kak. Berarti untuk dari Kak Indit itu ya, tentang yang sekolah rimba tadi ya, Kak. Sama satunya bisa disampaikan oleh panitia saja. Oke, baik. Nanti untuk panitia bisa dibantu ya untuk Kak Indit dicarikan penanya terbaik menurut panitia. Coba dibilang dari awal, aku siap-siap. Oh iya, betul ya. Ya, mohon maaf ya Kak Indit tadi tidak bilang dulu. Oke. Oke, untuk penanya terbaiknya nanti akan disampaikan setelah sesi ini berakhir. Karena kita juga sudah ada di penghujung sesi kedua ini, sebelum Kak Indit meninggalkan room virtual ini, boleh kita foto bersama terlebih dahulu ya Kak, dan teman-teman semua di sini. Yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Yang belum sisiran, bisa sisiran. Untuk bajunya bisa dirapikan dulu. Yang belum cuci muka, bisa cuci muka dulu atau raup, biar segar di kameranya terlihatnya. Kita foto bersama dengan Kak Indit nih. Mumpung Kak Inditnya ada di sini. Kapan lagi sama Kak Indit? Nanti saya minta tolong untuk ini ya, panitia bisa membantu saya untuk memfotokan, mendokumentasikan acara hari ini. Boleh tahu nanti siapa yang akan membantu? Oh iya, aku ingat tadi satu pertanyaan yang dari Sumba ya kalau nggak salah, yang tentang asumsi dari pemerintah yang bahwa masyarakat penghuni hutan merusak hutan itu tadi. Itu ya. Oh, oke. Siap, Kak. Itu tadi dari Petrus tuh berarti. Oke, siap. Oke, untuk panitia siapa yang akan membantu saya nanti? Saya, Kak. Oke, nanti bisa tolong diberi aba-aba ya, Kak. Apakah sudah selesai untuk screenshot-nya atau belum gitu? Baik. Oke, ini untuk teman-teman di sini bisa on cam? Udah on cam nih semuanya, nggak ada yang mau on cam lagi. Udah ya, kalau gitu mungkin bisa dimulai untuk Kak Nafis. Bisa di SS. Oke. Oke, semuanya bisa siap-siap untuk ambil posisi. Di sini ada 5 slide. Gimana untuk jangan kirim chat dulu ya, biar nggak kehalang. Oke, 1, 2 slide berikutnya. 1, 2. Oke, sudah selesai, Kak. Hanya 2 slide yang menyalakan kamera. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Nafis sudah membantu saya. Saya mau mengucapkan terima kasih kembali sekali lagi untuk Kak Indit yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kita, sudah mau memberikan ilmunya untuk teman-teman semua. Saya pribadi ingin minta maaf kalau misalkan tadi ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Kak Indit. Saya minta maaf dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Kak Indit. Sama-sama, terima kasih juga nih Ken dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya nanti habis ini pamit ya. Tapi ya, Kak. Terima kasih Kak. Instagram atau email. Oke, siap. Terima kasih Kak Indit. Semoga sehat selalu Kak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk Sobat Eko di sini yang sudah hadir dan mendengarkan dari awal hingga akhir sesi ini ya. Semoga ilmu-ilmunya tadi yang sudah diberikan oleh Kak Indit bisa bermanfaat untuk Sobat Eko semua dan bisa diimplementasikan oleh Sobat semua ya. Ingat juga tadi pesannya dari Kak Indit, jika ada ilmu yang bisa diberikan, bisa tolong diberikan, jangan hanya dipendam sendiri, atau istilahnya kalau orang Jawa dipek dewe. Ya. Bisa dibagikan ke orang lain juga. Oke. Tadi kembali lagi saya ingatkan untuk Sobat Eko di sini bisa mengisi link presentasi awal acara hari ini yang diberikan oleh panitia, jangan lupa untuk diisi. Dan juga boleh sekali untuk teman-teman di sini jika ingin men-screenshot acara hari ini dan di-share di story Instagram serta tag Eko Human Global dan HII boleh sekali. Dan juga kalau mau nge-tag sekolah juga nggak apa-apa, sekolah institut tadi. Baik, jadi
kita juga sudah mendengarkan materi dari Kak Indit seputar keanekaragaman hayati, khususnya dari masyarakat pedalaman. Lalu kita juga sudah bertanya lebih lanjut mengenai materinya dan pengalaman-pengalaman dari Kak Indit. Banyak insight-insight baru nih kalau saya pribadi dari pertanyaan-pertanyaannya Sobat Epo tadi. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat menarik. Dan juga tadi tidak lupa untuk pesan-pesannya Kak Indit bisa diimplementasikan dan jangan hanya diingat. Dan karena sesi ini sudah berakhir, sekarang sudah saatnya kita untuk bisa. Tapi untuk Sobat Eko di sini, jangan sampai nanti keluar dulu ya, karena setelah ini akan ada acara-acara lain yang tidak akan kalah serunya, tidak akan kalah menarik, dan tidak akan kalah insightful-nya dari sesi-sesi sebelumnya. Jadi pastikan untuk Sobat Eko di sini bisa untuk tetap stay tune hingga akhir webinar ini. Dan di sini saya Niken selaku moderator pada sesi kedua di siang hari ini izin undur diri terlebih dahulu. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang berkenan di Sobat Eko semua karena kesalahan murni dari saya dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa semata. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk sobat semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Niken sudah membimbing acara public webinar sesi kedua pada pagi menuju siang hari ini. Dan saya harap juga teman-teman bisa mendapatkan wawasan serta insight baru terkait dengan pemaparan materi yang telah disampaikan. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang sudah datang, beberapa moderator yang sudah hadir pada hari ini, dan saya juga ucapkan kepada kolaborator utama kita, yaitu Hutan Itu Indonesia, Bincang Energi, Gajalah Kebersihan, serta saya ucapkan juga terima kasih kepada media partner yang telah membantu lancarnya acara pada hari ini, yakni ada HMTL Unipa, Waste, Ugreen ITB, HMTL ITB, Coaction Indonesia, Gugmedia.id, Save IDN, KLH BEM HM ITB, Eco Events, Sustainable Indonesia, Sahabat Lingkungan Indonesia, Jambore Bebas Sampah, Geprek Project, Sureko Sustainable and Resilience, Green Welfare Indonesia, EarthHero.id, Jepara Green Generation, Plasta Volbank, KPPL ITS, Trihem Indonesia, IMTLI Regional 2, Palawa Unpad, BEM Gamma FIB Unpad, dan Himmab Magri UPN Jatim. Rasanya tidak berakhir sampai di sini saja. Kami, selaku panitia dari webinar hari ini, pamit undur diri. Sekiranya ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak berkenan, selama proses acara berlangsung, saya mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun penutup. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa sepasang peniti. Terima kasih kami ucapkan kepada audiens dan speaker yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain waktu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.